bisa bayangin cara kamu menjalankan hukum, kamu nilainya 24. Terus kemudian pidato kayak begini nih. Ya. Dunia luar berkata, ya gini caranya. Ini dendam atau apa nih? No. You talking about hukum and nothing to do with Apa yang dendam. disampaikan? Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 tahun dan 6 bulan dan denda sebesar 1 miliar rupiah. Kami ada waktu 7 hari untuk pikir-pikir dan setelah itu kami akan tentukan upaya hukum apa yang akan kami lakukan. Pidana terhadap terdakwa Helena oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 tahun dan denda sejumlah 750 juta rupiah. Terutama juga hakim-hakim yang vonisnya jangan terlalu ringan lah. Ngerampok triliunan, ratusan triliun, vonisnya sekian tahun. Vonisnya 50 tahun begitu kira-kira itu. Kami berkomitmen melakukan upaya hukum, ya, melakukan banding dan sudah didaftarkan di pengadilan. Memberi maaf kepada koruptor asal mengaku secara diam-diam dan mengembalikan kepada negara secara diam-diam. Itu kan salah. Undang-undang korupsi tidak membenarkan itu, hukum pidana tidak membenarkan itu. Vonis ringan terdakwa kasus korupsi timah mengundang kontroversi. Sanksi bui 6,5 tahun dinilai tidak sesuai dengan kerugian negara. Presiden pun angkat bicara. Menurutnya rampok triliun rupiah harus divonis berat hingga 50 tahun penjara. Apakah permintaan Presiden Prabowo bisa terjadi? Dan mengapa hukum terasa tumpul kepada koruptor? Bersama saya Bremana Tenaya. Dan saya Anisha Dasuki, inilah Interupsi. Vonis koruptor 50 tahun, mungkinkah? Dan kami akan membahas terkait kontroversi ini bersama narasumber yang telah hadir di studio. Di sebelah kanan saya ada Andi Asrun, pakar hukum tata negara. Selamat malam Pak Asrun. Dan ada Teguh Nasrullah, pakar hukum pidana. Selamat malam Pak Nasrullah. Ya, dan di sebelah kiri telah hadir juga pimpinan KPK 2015-2019, Pak Saud Situmorang. Selamat malam, Pak Saud. Dan ada juga nih host pengganti saya mungkin karena jasanya sama mas saya. Anissa Dasuki ya. Bung Pitra Romadoni, praktisi hukum. Selamat malam. Selamat malam, Bremana. Siap. Dan juga telah terhubung melalui sambungan Zoom Bapak Yanto Jubir MA. Selamat malam Pak Yanto. Selamat malam Pak. Ya, ini Pak Yanto sebenarnya lagi di jalan mau ke naik kereta nih ya. Tapi nggak keburu. Nggak keburu, ya. Nah, mari kita akan tanya ke Pak Yanto dulu soal kasus ini. Nah, Pak Yanto, ini kan 6,5 tahun vonis untuk kerugian negara 300 triliun. Banyak yang mengkritik, bahkan Pak Prabowo bilang ini terlalu ringan. Benarkah, Pak? Pak Yanto? Pak Yanto, gimana Mas? Coba terputus gimana? Ya, baik Pak Yanto. Dengar, terputus gimana? Ya, sekarang sudah bisa dengar suara kami, Pak? Sudah. Oke, baik. Baik Pak Yanto, ini vonis 6,5 tahun untuk Harvey Muiz dengan kerugian negara 300 triliun. Kemudian ini banyak yang kritik, bahkan Pak Prabowo juga ikut angkat suara. Benarkah ini terlalu ringan? Ya, saya ini hakim jadi terikat untuk tidak boleh mengomentari putusan hakim lain ya, baik itu putusan judek fakti maupun judek juris itu. Jadi saya tidak boleh mengomentari. Namun dalam kasus ini yang perlu dipahami oleh semua pihak bahwa ternyata kasus ini adalah jaksanya banding. Artinya kalau ini banding berarti akan diadili di pengadilan tinggi. Sementara perkara yang dimintakan banding dengan sendirinya belum berkekuatan hukum tetap seperti itu, Mas. Ya. Tapi nah, kalau saya disuruh menilai karena saya hakim, ya. Ya, tapi Pak Yanto, kalau misalnya terkait dengan hal ini kan ada peraturan peraturan MA yang menyebutkan bahwa kalau di atas 100 miliar ini kan termasuk korupsi yang paling berat dan seharusnya 16 sampai 20 tahun penjara vonisnya ataupun tuntutannya. Kalau menurut Bapak ini sudah tepat atau belum, Pak?
Ya memang kan ada saya tidak bisa menilai, yang jelas kan ada peraturan Mahkamah Agung itu betul sekali, itu ada standar-standar itu betul ya. Nah, kenapa kok dia tidak menjatuhkan seperti itu ya saya nggak bisa menilai. Ditanyakan kepada yang mutus, karena betul yang disampaikan saudara tadi, ada standarnya sudah. Kalau sekian memang ada grade-nya seperti itu. Baik, Pak Yanto, kalau menurut Bapak komentar dari Pak Presiden ini, apakah Pak Presiden dalam hal ini fungsinya sebagai eksekutif, apakah ini sebagai bentuk intervensi? Apalagi di forum beliau menyatakan Pak Jaksa Agung naik banding dong gitu kan, langsung ditembak di tempat gitu. Ya karena Jaksa Agung kan pembantu Presiden, eksekutif. Jadi kalau menurut pemahaman saya, beliau itu bukan intervensi, tapi penegasan. Saya juga mendengar pernyataan beliau, kalau sudah terbukti, kalau sudah nyata-nyata terbukti, kemudian kerugiannya ratusan triliun, sebaiknya kan dihukum 50 tahun kan begitu. Ya. Itu penegasan, jadi bukan intervensi. Kalau intervensi itu harusnya merah suruh hijau, harusnya hijau suruh merah, atau harusnya terbukti suruh bebas, itu intervensi. Tapi itu sebagai penegasan dan keprihatinan selaku kepala negara, itu menurut saya gitu. Baik, saya ke Pak Nasrullah. Pak Nasrullah, kalau dari sisi hukum pidana, vonis 6,5 tahun untuk Harvey Mois dan 5 tahun untuk Nalim, itu sudah tepat atau kurang? Jadi gini, saya ingin menegaskan gini ya, berat ringannya sebuah hukuman jangan dibenturkan dengan rasa keadilan, karena berat ringannya sebuah hukuman di dalam undang-undang pun sudah ada pencantuman. Di Undang-Undang Tipikor misalnya, pasal 2 maksimum 20 tahun penjara atau seumur hidup, minimum 4 tahun. Itu berarti ini sebenarnya 6,5 itu udah lebih dari minimum. Boleh. Nah, masalahnya adalah kemudian juga begini, nanti dalam ketika putusan hakim ada lagi hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Hakim akan menilai kasus per kasus. Nah, hakim punya kewenangan penuh untuk menilai kasus per kasus. Tunjuknya buktinya tadi Pak Yanto, ya, Hakim Agung tidak mau intervensi ke dalam putusan itu. Karena apa? Beliau sudah benar, luar biasa bagusnya beliau tidak mau merespon itu. Karena apa? Untuk menentukan berat ringan akan dilihat perannya, karena dalam hukum pidana itu ada yang namanya deal naming, penyertaan. Bentuknya itu adalah turut melakukan, membujuk melakukan, menyuruh melakukan, membantu melakukan. Ya, itu akan beda-beda penjatuhan sanksinya. Makanya merujuk kepada berat ringannya sebuah hukuman tidak boleh diberikan. Tapi kalau dilihat dari public exposure-nya? Nah, namun ingat ada peraturan Mahkamah Agung yang mengatur indeks ya penjatuhan sanksi pidana untuk kasus korupsi. Dulu saya ikut menyusun merumuskan draft awalnya di Fakultas Hukum UI tentang indeksnya itu, walaupun angka-angkanya itu tidak sama dengan hasil yang terbit di Mahkamah Agung. Karena kita menyusun itu di UI ini putusan pengadilan menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat, beda-beda. Belum lagi nanti bedanya sebuah kasus korupsi 100 miliar antara polisi, jaksa, KPK, beda-beda perlakuannya di dalam proses penyidikan, penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Ini menimbulkan persoalan disparitas rasa keadilan bagi masyarakat. Tidak boleh itu terjadi. Negara tidak boleh membiarkan ada rasa keadilan tidak berbeda. Kita bertiga ini korupsi. Kamu disidik oleh polisi, kamu disidik oleh jaksa, saya disidik oleh KPK. Beda-beda. Persoalannya, waktu disidik oleh polisi dan oleh jaksa, Anda bisa disadap, tidak bisa disadap. Saya boleh disadap. Ini kan ada perlakuan yang oleh negara terhadap rakyat yang tidak adil. Nah, di situ saja sudah menimbulkan persoalan disparitas rasa keadilan. Nah, kemudian terkait dengan kasus ini, sekali lagi saya kembali kepada subjektif saya. Subjektif saya memang menurut hemat pribadi ya, saya melihat jauh dari rasa keadilan. Harusnya berapa, Pak? Harusnya berapa?
Itu ada indeksnya, saya tidak boleh menyebut itu karena Saya tanya kalau ke- sudah ada putusan yang final berkekuatan hukum tetap, saya mau nyebut itu. Tapi karena sekarang belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap, saya tidak boleh. Saya tanya ke Pak Saud aja deh, Pak Saud harusnya berapa Pak Saud? Maksudnya gimana? Harusnya berapa tahun? 300 triliun kerugian negara, walaupun itu adalah kerugian ekologis ya. Pengalaman saya kalau di Undang-Undang KPK itu kan pimpinan KPK itu penyidik dan penuntut. Jadi penyidik, jadi saya juga sebagai penyidik juga sebagai jaksa penuntut. Anda bisa bayangkan kalau mereka dalam paparan case-nya seperti ini, kemudian diputuskan tadi pasal 2 umpamanya begitu ya. Terus masuk ke persidangan, kemudian ada yang bulat, ada yang gimana-gimana. Padahal udah jelas telak gitu ya. Nanti pada akhir menjelang kita menentukan harus dituntut berapa, kalau dia pasal 2 maksimal tadi 20, kita duduk baik-baik, saya panggil jaksanya. Gimana? Gini Pak, gini. Enggak, gua nonton kemarin ini ngotot orang ini, saya bilang. saya ikutin semua persidangan itu, kan di media memuat itu berita itu ya. Nah kemudian itu tadi, kembali lagi, hukum itu kan yang paling penting itu adalah, hukum itu pasti nggak? Hukum itu adil nggak? Hukum itu bermanfaat nggak? Kan 3 hal itu yang harus dipegang. Adil pelaksanaannya, due process of law-nya, dan seterusnya. Nah, kata 50 itu due process of law yang mana? Anda mau bikin 50, mau pakai apa? Gitu. Ya, saya ingin menambahkan apa yang disampaikan Pak Saud. Pak Presiden Prabowo boleh saja punya cita-cita untuk, ini harus dihukum berat. Boleh saya, tetapi saya pahami beliau. Berarti angka 50 itu yang diubah mesti undang-undangnya dong? Ya, harus diperbaiki undang-undang. Beliau mungkin semangat pemberantasan korupsinya sangat tinggi, namun tentu seharusnya penasihat hukum di sekeliling beliau mengingatkan undang-undangnya maksimum 20 tahun atau seumur hidup. Karena pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor disebutkan hukuman seumur hidup, pidana penjara 20 tahun maksimum atau sebulan. Tapi ada pasal ayat 2-nya boleh hukuman mati dalam keadaan tertentu. Pak Saud, kalau Pak Saud mungkin akan seumur hidup atau mati? Hukum itu tidak boleh dibangun dengan dendam. Nih kita bukan bicara dendam nih. Ini kita lagi bicara negara indeks persepsi korupsinya 34 bro. Lu bayangin 34, cara lu melaksanakan hukum, kamu itu dari skala 1 sampai 100, sekarang ini oleh World Justice Project, kamu dinilainya tuh 24. Lu bisa bayangin, cara kamu menjalankan hukum, kamu nilainya 24. Terus kemudian pidato kayak begini nih, dunia luar berkata, ya gini caranya, ini dendam atau apa nih? No, you talking about hukum, nothing to do with Apa yang dendam. disampaikan Pak Saud ini begini, menariknya begini. Kamu bisa sebutkan ke saya satu saja sektor mana dalam kehidupan berbangsa dan negara yang tidak korup di negara kita ini sekarang? Luar biasa. Korup yang paling parah justru terjadi di aparat penegak hukum sendiri. Nah itu yang harus kita benahi. Jadi semangat Pak Prabowo ini bagus luar biasa, tapi harus kita tempatkan dalam ranah hukum yang benar. Terakhir saya ke Bang Putra dulu. Bang Putra, kalau Anda melihat teknisnya ketika persidangan dan kemudian melihat peran-perannya Harvey Muiz di persidangan dan juga di kasus, Anda melihat 6,5 tahun ini cukup atau kurang atau harusnya lebih maksimal lagi? Terima kasih Bremana. Jadi atau menurut Anda terlalu banyak 6,5 diputuskan hakim itu harus dianggap benar ya, sebagaimana harus dianggap benar. Res judicata pro veritate habetur. Hakim tentunya melihat dari fakta persidangan adanya kesesuaian antara keterangan saksi, bukti, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa. Perlu diingat kalau berbicara terkait dengan 6,5 tahun, pertimbangan hakim di sini harus kita baca secara utuh. Saya sudah mempelajari putusan perkara nomor 70, 71, dan 81. Nah di situ dijelas keterlibatan Harvey Muiz di dalam tata niaga komoditas timah tersebut pada wilayah izin usaha pertambangan PT Timah periode 2018 ya. Kalau hasil audit BPKP itu kan yang diaudit itu kan periode 2015-2022. Sedangkan Harvey Muiz dan kawan-kawan itu masuk itu di 2018. Jadi faktor yang kerugian negara ada 3 komponen nih ya yang diaudit oleh BPKP berdasarkan putusan pengadilan Tipikor. Yang pertama ya, komponen kerugian negara atas kerjasama ya penyewaan alat processing pelogaman sebesar 2,2 triliun. Kerugian yang kedua ya, komponen yang kedua itu kerugian negara ya atas pembayaran ya
timah dari tambang ilegal sebesar 26 triliun. Nah, komponen yang ketiga nih, ini perlu dipertanyakan nih oleh audit BPKP ini, yaitu kerugian negara atas kerusakan lingkungan akibat penambang ilegal. Berdasarkan fakta persidangan ya, majelis hakim tidak menemukan adanya keterlibatan besar yang dilakukan oleh Harvey Muiz dalam kasus ini, karena dia hanya sebagai representatif dari PT Repainet Bangka Tin. Dan memang kalau Tipikor belum ada yang mengatur ya, ingat, Bang Bung, Pitra ya, ingat loh. Kalau memang ini berbicara keadilan ya, audit BPKP itu melakukan audit dari periode 2015 sampai 2022. Berapa perusahaan yang bekerja sama dengan PT Timah? Sebanyak 375 perusahaan. Audit, berani nggak BPKP mengaudit 375 perusahaan ini? Banyak banget Bang itu Bang. Jangan hanya PT RBT sama PT Timah saja. 375 perusahaan ini mana? Nah, jadi nggak bisa juga kita salahkan Harvey Muiz, dia harus bayar 300 triliun. Tidak, Bos. Terdakwanya di kasus ini 22 terdakwa. Tapi memang belum ada di Undang-Undang Tipikor yang mengatur bahwa kerugian ekologis ini masuk ke dalam pidana. Nah, kita akan tanyakan ke Prof. Nasrul, tapi kita akan break dulu, tetaplah bersama kami di Interupsi. Oh, nggak bisa seperti itu. Hukum itu nggak boleh tebang pilih gitu loh. Kalau memang mau fight, ya fight, tempur semuanya gitu. Jangan nanti... Anda kembali di Interupsi pemirsa, saya ke Pak Yanto. Pak Yanto, tadi Bang Pitra mengatakan bahwa vonis untuk Harvey Muiz dan juga Harun Halim ini sudah tepat karena keduanya ini tidak terlibat langsung, terutama terkait dengan kerusakan lingkungan di sana. Namun jika benar-benar ada hakim yang sengaja memberi vonis ringan, evaluasinya dari MA seperti apa, Pak? Nah, kalau ringannya itu normatif, tidak ada faktor X, ya nggak ada masalah. Cuman kalau ringannya ada faktor X itu yang bermasalah. Faktor X itu maksudnya apa, Pak Yanto? Ya maksudnya ada sesuatu kayak yang terjadi di Surabaya. Ya itu harus ini. Tapi kalau ringannya itu sesuai dengan hati nurani, tidak ada embel-embel, ya sah-sah saja. Kalau Anda melihatnya di kasus ini gimana, Pak? Oh, saya nggak bisa menilai kasus yang berjalan. Nanti saya kena semprit. Ya. Tapi Pak Yanto ini kan masih dibanding nih Pak. Nah nanti kan kemungkinan kalau misalnya kurang puas masih bisa kasasi ke MA. Nah kalau di MA sendiri nanti seperti apa nih Pak? Yakin ataupun bisa memenuhi rasa keadilan masyarakat juga atau seperti apa? Ya putusan MA kan dalam praktek yang tadinya bebas kalau di MA bisa terbukti. Dan sebaliknya tadinya terbukti di MA terbebas bisa-bisa saja. Dan kebetulan waktu Pak Saud masih jadi pimpinan KPK, saya jadi Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat itu. Ya, saya waktu itu Ketua PN Pusat, jadi barangkali bisa dilihat ya. Cuman kalau saya tidak bisa menilai putusan dan tidak bisa mengandi-andi, ya karena itu tadi kan rasa keadilan saya dengan Hakim Agung yang lain kan juga berbeda, toh. Jadi saya tidak bisa mengandi-andi gitu, Pak. Kita ke Prof. Yang kritisi beliau. Biarlah beliau-beliau itu yang mengkritisi, kalau saya nggak bisa. Kalau Pak Saud, Pak Nasrullah itu bisa mengkritisi. Kalau saya tidak bisa, karena terikat kode etik, Pak. Siap, saya ke Pak Asrun. Pak Asrun, kalau dilihat dari vonis ini, apakah memang sudah waktunya Undang-Undang Tipikor ini direvisi karena sudah terlalu basi? Sebentar Pak, kita say goodbye dulu ke Pak Yanto karena sudah mau naik kereta. Sudah mau naik kereta. Terima kasih banyak Pak Yanto telah bergabung bersama kami di Interupsi. Hati-hati di jalan Pak Yanto. Silakan Prof. Ya, kalau kita lihat kasusnya, jadi kita harus melihat peran dan kemudian efek kerugian ditimbulkan dari peran itu. Ya kan? Karena kan korupsi berjamaah ini, masing-masing person. Peran langsung ataupun tidak langsung ya? Ini harus dilihat. Kita harus fair juga. Tadi Bang Pitra memisahkan itu soalnya. Kita harus fair juga melihat porsi perannya di mana, pertanggungjawabannya gimana, dan pembuktian di pengadilan bagaimana. Ya kan? Itu baru nilai secara fair. Memang kasus-kasus yang menyita perhatian masyarakat ini menjadi trigger. Ya kan, sampai-sampai ada suatu pepatah mengatakan no viral, no justice. Ya kan? Jadi kalau nggak viral, nggak ada keadilan. Tapi ini viral, dan kemudian kalau menurut saya, ini memang kosnya mega korupsi. Sekian triliun, ya kan? Walaupun misalnya dikatakan ini kerugian akibat lingkungan, ini kerugian akibat bisnis ilegal,
ini kerugian karena ini. Jadi perannya di situ. Dan kemudian pembuktian di pengadilan, ya kan? Jadi jaksa ini harus maksimal untuk membuktikan itu, ya kan? Kalau misalnya pengacara, penasihat hukum dari terdakwa, pasti dia akan cari celah untuk membela kliennya. Ini kan situasi yang dalam business as usual, ya kan? Legal practice seperti itu. Nah, saya lihat memang kalau ada yang kayak gini-gini, misalnya katakanlah menimbulkan pertanyaan di masyarakat, maka tidak ada salahnya juga. Misal kemudian dibentuk di Mahkamah Agung atau misal di Pengadilan Tinggi eksaminasi, atau kita tunggu nih jaksa kan mau banding ya kan, jaksa kan banding terhadap putusan ini. Jadi jaksa itu harus memberikan argumen dulu, karena jaksa ini mewakili negara, mewakili kepentingan negara, kemudian dia berhak menuntut yang lebih tinggi. Kalau kita lihat tuntutan jaksa 12 tahun, saya kira itu make sense ya kan melihat ini. Tapi sekali lagi peran HRP ini di mana? Peran yang lain di mana? Peran LIM, non-LIM di mana? Jadi kalau menurut saya peran dan tanggung jawab itu harus adil ya, baru kita. Kalau soal perasaan keadilan masyarakat itu satu pernyataan umum. Kita sulit mengukur. Ya kan, misalnya kemudian dibandingkan antara maling ayam, maling jemuran, kemudian koruptor, itu sense of justice. Ya kan, itu rasa keadilan masyarakat. Kemudian kok maling ayam dapat sekian? Kemudian yang koruptor yang ini, kalau misalnya kita... Dan ini menurut saya, ini kalau correct kita me if bagi I'm wrong ya misalnya, Pak Asrun. katakanlah kalau misalnya kita pakai pemikiran awam, 300 triliun bagi 6,5 tahun, kira-kira dapat untung berapa? Karena begini ya, di dalam praktek korupsi ya, dalam suatu riset, saya ini pendiri awal ICW bersama Tete Masuki, ada kalkulasi untung rugi, ada kalkulasi berapa didapat, kira-kira efek yang akan ditimbulkan berapa. Ini sudah kalkulasi perhitungan. Jadi orang masuk di dalam praktek bisnis yang penyerempet bahaya, yang nyerempet aturan, yang melanggar aturan, itu pasti sudah ada hitung-hitungannya. Nah, karena itu kalau saya lihat, kalau Pak Prabowo marah, udah 50 tahun aja. Memang Pak Prabowo ini mewakili perasaan keadilan masyarakat, sense of justice. Jadi dia tidak bicara dalam rangka legalitas. Kalau dia bicara legalitas, dia tanya dong Menteri Andi Aktas tuh, ini korupsi maksimal berapa ya? Kan nggak begitu. Jadi saya lihat ya Pak Prabowo ini semangatnya luar biasa, ya kan? Kalau kita ikutin kata Pak Prabowo 50 tahun, berarti harus ganti undang-undang? Enggak dong. Jadi kita kalau misalnya Pak Prabowo ini kan dia bicara dalam rangka semangat berat korupsi. Itu. Retorika jadi saja, bukan legolim. Retorika Pak Prabowo ini sebagai mewakili sebuah semangat. Bukan aturan itu Pak Prabowo tuh. Kalau bicara aturan Andi Aktas yang bicara. Ya kan? Atau Komisi 3 Habib Rahman yang bicara. Ini yang bicara Pak Prabowo sebagai mewakili masyarakat. Udah 50 tahun aja. Ada juga misalnya dulu ya dalam kasus misalnya Akhil Mukhtar MK. Ya kan? Sampai ada yang internal MK, orang terkait MK hukum mati aja. Ya kan? Jadi semacam suatu peran meluap ini karena kemarahan. Tapi kita juga Anissa, ya, saya kira kita juga harus mengedukasi masyarakat melihat kita ini, mengedukasi masyarakat mengedukasi masyarakat secara rasional di mana perannya. Nah, tapi saya cenderung untuk mengatakan ini semacam social control. Kemarahan masyarakat, kegusaran Pak Prabowo, Presiden Prabowo itu mewakili semacam sense of justice, semacam social control. Kira-kira begitulah. Saya ingin bertanya sama Bapak dulu. Bapak sudah baca putusan nomor 71, 81 sama 72? Pak, saya tidak baca putusan. Nggak baca. Saya tidak baca begini, putusan. Jadi tapi saya artinya begini, saya biar kita tidak fakta, omong-omong juga ya, mengenai dengan kasus ini juga, saya menganggap ini belum tuntas. Karena ini yang dipenggal hanya kerikil-kerikil saja gitu loh. Maksudnya? Nah, kalau memang mau dipenggal, penggal semuanya. Maksudnya? 375 perusahaan itu harus diaudit semua. Kan yang diaudit paling besar itu, tunggu dulu. Yang diaudit kan cuma PT RBT, PT Timah, ada tapi nanti jadi nggak fokus dong. Ada CP-CP. Nggak satu-satu dulu. 375 ini tuntaskan dong. Satu-satu dulu biar fokus nggak hakimnya. Oh, nggak bisa seperti itu. Hukum itu nggak boleh tebang pilih gitu loh. Kalau memang mau fight ya fight, tempur semuanya gitu. Jangan nanti PT RBT karena memang dia ada ketersinggungan sehingga kita caplok dia, nggak bisa seperti itu. Saya sangat pendapat bahwa itu harus dituntaskan semua. Tapi tidak berarti kalau tidak perusahaan yang bekerja sama dengan PT Timah itu dari 2015 sampai 2020 harus tuntas. Gitu. Jadi kalau berbicara Harvey Muiz, mohon maaf Pak ya, saya sudah baca pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan terhadap Harvey Muiz. Ya, hakim menganggap keterlibatan Harvey Muiz ini
tidak memiliki peranan yang lebih besar. Makanya saya setuju dengan Bapak, peranan masing-masing harus dibedakan. Nah, seperti Suparta itu Pak didenda Pak 4,5 triliun Pak. Membayar uang pengganti kerugian. Penjara dan 8 penjara tahun. 8 tahun. Nah, ada lagi Suwito Gunawan 8 tahun. Uang pengganti kerugian 2,2 triliun. Robert Indarto 1,9 triliun. Jadi di sini banyak Pak yang bayar triliunan juga. Kita hanya melihat 6,5 tahun tapi 210 miliar. Tidak. Terdakwa dalam kasus ini juga banyak. Tapi kita mengharapkan dari audit BPKP tersebut jangan sepotong-sepotong mengauditnya. 375 perusahaan yang bekerja sama dengan PT Timah Tbk harus diusut tuntas. Karena apa? Audit BPKP ini kan mengaudit dengan 3 komponen tadi yang saya bilang tadi, ya, dari 2015 sampai 2022. Nah, dari 2015 kan sudah ada jumlah keseluruhan yang bekerja sama dengan PT Timah sebanyak 375 tadi. Hakim berpendapat terkait dengan kerusakan lingkungan di sana itu yang mentotalkan 271 triliun itu akibat penambang ilegal. Apakah jumlah 300 ini masuk dalam penambang ilegal atau mafia? Ini harus diungkap gitu loh. Nah, jangan juga kalau PT RBT jelas hakim bilang mereka memiliki izin jelas IUP-nya dan IUJP mereka memiliki. Sama dengan PT Timah juga memiliki legalitas yang jelas. Tinggal yang 372, 73, 71 ini yang harus diungkap. Apakah mereka memiliki izin dengan bekerja sama dengan PT Timah ini gitu. Jangan juga ini hanya sebatas omong-omong ya, kita berbicara keras tapi nyatanya ada di belakang ini yang tidak terungkap. Ini yang harus diungkap. Apalagi seperti apa nih Saud nih yang harus diungkap. Bang Saud coba boleh. Dan itu penting kita dukung bahwa itu harus diungkap semua. Tetapi tidak berarti karena yang lain belum diungkap, yang ini boleh dihukum ringan. Itu penting menjadi catatan. Tapi saya sekali lagi mengatakan tadi, tolong ingat, saya sudah mengatakan peran masing-masing dalam deal naming, ada yang membantu dan segala macam. Saya sudah gunakan itu. Tapi ingat loh ya, kembali ke pertanyaan Anda, apakah Undang-Undang Tipikor ini perlu direvisi? Saya tunjukkan saja satu, pasal 2. Denda paling banyak 1 miliar rupiah. Ini juga tahan dulu Pak Nasrullah, apakah 1 miliar zaman dulu itu gede, sekarang sudah tidak besar lagi? Apakah perlu direvisi? Jumlahnya kita akan bahas saja, dan tetap diinterupsi. Pepsodent Herbal, segar 18 jam, hanya 6.000. Bahkan setelah sarapan sambal terasi. Ya, Pepsodent Herbal bikin nafas tetap segar 18 jam. Bahkan setelah makan siang pakai pete. Ya, Pepsodent Herbal bikin nafas tetap segar 18 jam. Wah, bahkan setelah makan malam pakai kambing guling. Iya, Pepsodent Herbal bikin nafas tetap segar 18 jam. Pepsodent Herbal dengan bahan halal alami, dengan daun sirih dan jeruk nipis, nafas tetap segar sepanjang hari 18 jam. Baru Pepsodent Herbal. iNews Files, setiap Jumat pukul 8 malam di iNews. Bau badan. Pakai Lifebuoy Fresh. Terasa segar hingga 12 jam lawan kuman penyebab bau badan. Lifebuoy, official sponsor FIFA World Cup 2026. Bau badan. Pakai Lifebuoy Fresh. Terasa segar hingga 12 jam lawan kuman penyebab bau badan. Lifebuoy, official sponsor FIFA World Cup 2026. My name is Alize Ele. I am a French professional tennis player, also a TV presenter. When I feel like I'm gonna get cold symptoms, give me my tolak angin. Orang pintar minum tolak angin. And I agree. Tennis makes me happy. Tolak angin helps me maintain my health. Baik, saya langsung ke Pak Nasrullah. 1 miliar itu menurut Anda sekarang masih jumlah yang fantastis apa udah apa sedikit? Saya pengen ingatkan dulu kepada seluruh penegak hukum. Jangan karena viral hukum ditegakkan. Tidak boleh kita terjebak no viral no justice, ya. Meskipun viral apapun, hakim harus tegak lurus dia. Ya, itu satu yang prinsip yang paling penting. Yang kedua adalah Undang-Undang Tipikor ini sudah lama ingin kita rubah. Tetapi waktu awal-awal kita melakukan pembahasan draft awal, itu sudah ditentang oleh berbagai pegiat di bidang
LSM di bidang ini. Nah, bahkan kita sebenarnya ingin memberikan kelonggaran, kemudahan bagi aparat penegak hukum. Korupsi itu tidak perlu ada kata-kata kerugian keuangan negara. Nah, di undang-undang ini, menarik undang-undang tipikor kita ini, merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Dalam kasus ini, ya saya harus fair ngomong apa adanya. Bukan berarti terdakwa yang kita permasalahkan ini dia korupsi uang negara sebesar 300 triliun. Tidak. Ya. Tetapi akibat penambangan itu merugikan perekonomian negara 300 triliun untuk memperbaiki keadaan yang ada di lapangan. Dan menurut saya kerusakan alam itu tidak ternilai harganya. Bahkan lebih dari 300 triliun. Melakukan penambangan itu siapa? Oke, saya tidak mau bicara person per kasus. Saya bukan lawyer dari yang bersangkutan. Jadi saya bicara ini adalah pendidikan kepada masyarakat. Nah, kalau jadi biar jelas juga saya tidak mau dalam kasus Ansih, jangan ditarik saya dalam kasus Ansih. Saya bukan lawyer dari itu ya. Kemudian yang harus diperbaiki adalah undang-undang tipikor ini, ya. Sekarang sebenarnya di pasal kalau misalnya 20 tahun tidak adil, misalnya mau ikuti keinginan Pak Prabowo, hukum aja seumur hidup, boleh kok dimungkinkan. Dan sudah terjadi beberapa kasus. Ada 4, 5, 6 kasus saya seingat saya yang sudah pernah dihukum seumur hidup. Sehingga saat sekarang yang bersangkutan masih dalam LP. Nah, kemudian kerugian denda. Jadi sangat menarik kasus korupsi ini. Ada prinsip hukum di dalam hukum pidana kita KUHP pasal 10. Pidana pokok tidak boleh jatuh double. Misalnya pidana pokok apa? Pidana mati, penjara seumur hidup, penjara, kurungan, dan tutupan. Itu tidak boleh, maaf ya, ada satu lagi denda. Tidak boleh double, ada pidana penjara ditambah denda, itu nggak boleh. Kecuali di undang-undang tipikor. Ada 2 pidana pokok, penjara dan denda. Bahkan ditambah satu lagi kerugian, ganti kerugian keuangan negara, ganti kerugian. Nah itu yang angkanya besar-besar. Nah saya mengatakan di sini paling sedikit 200 juta, paling banyak 1 miliar. Ini angka ini sudah harus dibenahi. Angka-angka ini ya. Berapa paling banyaknya? Saya tidak bisa menjawab, itu harus dilakukan kajian. Tidak bisa asal jawab. Nah kembali kepada omongan Pak Prabowo. Saya sepakat tadi dengan apa yang dikatakan oleh Prof. Asrun bahwa beliau punya semangat yang luar biasa untuk memberantas korupsi. Dan kita tepuk tangan dulu untuk Pak Prabowo. Namun semangat itu harus ditempatkan dalam frame hukum. Semangat beliau itu harus beliau perintahkan segera Menteri Kehakiman, Menteri Hukum dan HAM. Buat draft RUU tipikor yang baru. Cepat kirim ke DPR. Perintahkan beliau kepada fraksi-fraksi yang menjadi KIM untuk segera membahas ini. Dan satu lagi, jangan hanya undang-undang tipikor. RUU KUHP yang sudah 20 tahun di DPR segera tuntaskan. Jangan DPR hanya membuat PSNPN. Pemerintah sibuk dengan proyek strategis nasional. Peraturan perundang-undangan yang mengatur sistem peradilan apakah bukan proyek strategis nasional? Itu dulu, benahi itu. Jangan sampai 20 tahun di DPR mangkrak terus. Karena apa? DPR setiap, ini ada kesalahan sistem ketatanegaraan. Ini Prof. Asrun harus bicara ini. Kenapa? Setiap saat masa reses. Begitu 2 tahun menjelang pemilu, tidak ada lagi yang masuk ke DPR. Mereka sudah pulang sibuk ke dapil. Tahun pertama mereka belajar dulu. Hanya ada 2 tahun. Jadi bahasa lainnya yang disampaikan Pak Nasrullah itulah, yang mulia Bapak Presiden, Anda jangan bicara piecemeal. Jangan bicara sepotong-sepotong. Bicara gambar yang besar, indeks persepsi korupsi 34 itu perilaku jaksa, perilaku hakim, perilaku polisi, perilaku TNI, perilaku pegawai negeri, perilaku rektor, itu semua banyak di situ. Jadi Presiden harus memiliki strategi nasional pencegahan dan penindakan yang clear. Termasuk tadi undang-undang KPK-nya, undang-undang tipikornya, kemudian strateginya Pak Prabowo tahun 2029 mau dapat indeks persepsi korupsi berapa, ini kan belum clear. Dia harus ngomong, Menteri gua mau ini ya, gua selesai tahun 2029 indeks persepsi korupsi 50. Enggak, saya ralat.
karena saya ekonomi mau 8%, indeks persepsi korupsi harus 60. Dia harus menyampaikan itu. Jadi yang piecemeal tadi, kan sebelumnya udah ngomong tuh harus dibebasin, ya nggak? Yang waktu di depan mahasiswa tuh, yang di Mesir. Nah itu kan itu semua paradoks itu satu Pak sama Saud, lain. apakah pernyataan kemarin itu hanya untuk cuci tangan dari citra buruk dari wacana damai? Saya sependapat dengan Pak Nasrullah, ada sesuatu yang sangat excited. Anda kalau excited tuh ibarat baru jatuh cinta. Wah itu bagus semua. Semua diomongin gitu, yang kita harus dijaga. Jadi tapi excitednya beliau itu harus dijaga oleh yang tadi Pak Nasrullah bilang, para menteri harus bisa menjabarkan ini. Kalau saya pahami Pak Prabowo yang dari dulu saya kenal beliau, dekat dengan beliau kalau untuk korupsi ini memang sangat keras sikapnya, saya tahu persis. Tapi para menteri hanya bisa saja menjabarkan nggak? beliau itu harus didampingi oleh orang-orang yang benar di bidang hukumnya, ditegakkan proses-prosesnya. Kemudian yang paling penting juga undang-undangnya bagus, segala macam bagus, tetapi kalau indeks penggajiannya nggak benar, indeks biaya penanganan perkara yang nggak benar, akhirnya penegak hukumlah yang akan korup terhadap dalam kasus-kasus korupsi. Tapi gaji sudah dijanjikan Pak Nasrullah. Insya Allah. Gaji hakim sudah dijanjikan. Jadi maksud saya gini, piecemeal yang harus kita jaga dari Pak Presiden ini adalah itu biarin aja yang teknikal. Pak Presiden berada di tempat yang sangat strategik, ngeliatin, oh, ini ngaco nih. Tuh kamu lihat tuh, ngesono tuh. Jadi silence gitu loh. Jadi kita paham dari hari pertama dia di KPU dinyatakan menang, beliau bilang kata pertamanya itu dia bilang menghilangkan loh, bukan lagi mengurangi korupsi. Itu spontan kata menghilangkannya. Jadi memang udah capek beliau tuh ya untuk melihat itu. Jadi persoalan kembali lagi adalah, tapi dia harus berada di tetap posisi yang sangat strategik. Jangan ngaturin yang taktikal nih, biar aja urusan hakim. Tapi dia baca laporan, ada Lemhanas, ada Bappenas, ada BIN, ada yang lain-lain, itu baca laporan yang strategik itu, gua mau seperti ini, panggil, gua mau seperti ini, strategi nasionalnya seperti ini, jangan Anda mencegah aja nih, penindakan juga perlu. Nah kalau itu dilakukan komprehensif, kita akan bisa naikkan indeks persepsi korupsi. Pak, saya yang paling penting adalah beliau harus menunjukkan dulu kepada beliau, keluarga, kerabat dekat, tidak ada di dalam lingkungan KKN. Kalau di lingkungan beliau nanti melakukan langkah-langkah kayak begitu, itu walaupun beliau punya semangat, tapi di lingkungannya itu model-model kayak masa lalu, saya tidak mau sebutkan periode mana, tetapi pernah sebelum beliau itu, ya akhirnya itu yang saya bilang Pak Nasrullah, Pak Presiden harus mampu memenjarakan orang yang paling dekat dengan dirinya kalau korupsi. Itu paling setuju itu ya Pak? Setuju sekali. Ya harus begitu. Itu yang dilakukan Anwar Ibrahim, Lee Kuan Yew dan lain-lain. Ya kemudian indeks persepsi korupsinya di atas kita sekarang. Mereka contohnya tuh ini Pak SBY kan, dibiarkan biasanya ditahan, ya diponis, bahkan masuk penjara. Dan itu indeks persepsi korupsinya naik dia. Nah itu. Oke, berarti kalau untuk solusi yang tadi disampaikan oleh Pak Nasrullah untuk Undang-Undang Tipikor direvisi, masuk akal? Saya kira ada beberapa yang harus direvisi ya. Harus. Saya sepakat. Ya, kemudian juga KUHAP. KUHAP itu sekarang ada beberapa pasal mati. Ya kan? Dan saya kira udah terlalu tua. Update ya. Jadi menurut saya bisa diupdate. Dan kemudian terkait dengan semangatnya Pak Prabowo memang dibikin semacam kayak apa ya? Rencana aksinya apa? Ya kan, kerangka besarnya apa? Kemudian baru susunan masalah. Saya kira disinilah pentingnya tim hukum dari Presiden, ya kan? Think tanknya apa gitu. Jadi kontribusi think tank ini penting karena Presiden semangatnya harus diwujudkan dalam bentuk kebijakan-kebijakan hukum, peraturan-peraturan baru bisa jalan, ya kan? Yang saya tangkap itu. Dan mungkin juga ada satu catatan juga yang bagus ya. Saya kira Komisi 3 cukup responsif ya. Ada hal-hal cukup responsif. Ini bagus sekali Komisi 3. Ada case dia undang, ada case diundang. Jadi dia dengar. Jadi Komisi 3, tapi tidak berhenti di situ Komisi 3. Komisi 3 harus menerjemahkan apa kira-kira pikiran besar dari Pak Prabowo. Saya harus berhenti di situ. Baik, tadi semangatnya Bang Pitra adalah membongkar 375 kasus terkait yang bekerja sama dengan PT Timah. PT Timah Indonesia. Sejak di areal yang sama sampai 2022. Maksudnya di daerah yang sama, di daerah yang sama. Ya, iya. Jadi begini. Kita tahan dulu Bang Pitra. Kita tahan dulu Bang Pitra, kami akan kembali sudah.
Mulai 25 kalsium, 콜라겐, 부르크랑, 꿀리크리프, 툴랑 크로포스. No worries, 콜라겐. Susu steril dengan 1000 mg kolagen dan kalsium, kulit no keriput, tulang no keropos. 콜라겐, susu awet muda. 1, 2, 3. Ketombe kering dan basah. Capek sama ketombe yang bikin drama? Clearin aja pakai Clear terbaru. Dengan kekuatan 10 kali super vitamin. Sikat habis ketombe basah dan kering. Nggak khawatir ketombe basah dan kering. Buktikan sekarang. Mulai 25 kalsium, 콜라겐, 부르크랑, 꿀리크리프, 툴랑 크로포스. No worries, 콜라겐. Susu steril dengan 1000 mg kolagen dan kalsium, kulit no keriput, tulang no keropos. 콜라겐, susu awet muda. Banyak faktor pengaruhi imun. Minum Stimuno. Teruji klinis dari herbal meniran dengan triple action perbaiki sistem imun. Bantu produksi lebih banyak antibodi, aktifkan sistem kekebalan, optimalkan daya tahan tubuh. Stimuno, perbaiki sistem imunmu. Dexa. Ini Molto Parfum Boost baru, terinspirasi dari parfum favoritku. Dibuat ke dalam versi pewangi pakaian, 10 kali lebih wangi. Baju wangi mewah, tahan lama. Molto Parfum Boost baru, wangi mewah terinspirasi parfum Jessica Mila. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Baru Sunsilk anti ketombe. Capek diposesifin ketombe. Iya nih, udah nempel terus, rontok lagi. Please deh, ketombe dan aku rontok, kita putus. Girls, tenang. Putusin aja pakai Sunsilk anti ketombe. Dengan 2 manfaat. Diformulasikan dengan tea tree oil, aloe vera, dan ginseng. Untuk hempas ketombe, bikin rambut kuat. Harvey Muiz, ya saran saya sebaiknya pemerintah mengangkat dia sebagai duta anti korupsi. Karena apa? Jangan dong. Karena ini kan selalu dikorbankan terus dia. Ditumbalkan terus seolah-olah 300 triliun ini dia sebagai penikmatnya gitu loh. Anda kembali di Interupsi Pemirsa, langsung Bang Pitra tadi kepotong agak kentang tadi ya, silakan. Ya, yang pertama kita harus memberikan apresiasi kepada Presiden Republik Indonesia karena di balik pernyataan-pernyataan daripada Bapak Prabowo ini mungkin orang tidak tahu. Seperti diam-diam mungkin akan memaafkan koruptor. Menurut saya itu merupakan suatu strategi ya bagi kasus-kasus yang belum terungkap. Karena kan kasus belum terungkap ini kan banyak juga kalau belum tahu. Jadi kalau memang ada yang belum terungkap, dia mengembalikan, apa salahnya? Kan gitu. Saya kira ini suatu strategi yang bagus dan terobosan baru kalau pemikiran kita positif. Lalu kalau kita berpikir negatif, oh memaafkan itu adalah, oh nggak baik kan gitu. Tapi mereka nggak tahu. Bertentangan dengan undang-undang ya tidak terungkap juga ada kasus kan gitu. Banyak juga kasus yang tidak terungkap. Jadi kalau memang dia balikin ya, itu merupakan suatu strategi menurut saya terobosan baru. Jadi Pak Presiden harus kita berikan apresiasi setinggi-tingginya dan beliau merupakan panglima keadilan bagi saya kan gitu. Terus yang kedua, Harvey Muiz, ya saran saya sebaiknya pemerintah mengangkat dia sebagai duta anti korupsi. Karena apa? Jangan dong. Karena ini kan selalu dikorbankan terus dia. Ditumbalkan terus seolah-olah 300 triliun ini dia sebagai penikmatnya gitu loh. Padahal yang 300 triliun ini kan akumulasi dari 3 komponen yang saya bilang tadi. Yang dari kerusakan lingkungan 271 triliun. 271 triliun itu juga kan masih penilaian BPKP. Ya ini sialnya karena belum istrinya secara Dewi apa, aja belum secara disorot real gitu kan. materialnya kan gitu. Maka saya berharap ya pemerintah Republik Indonesia agar mengangkat Harvey Muiz sebagai duta anti korupsi nasional Republik Indonesia agar bisa menjadi edukasi kepada masyarakat lainnya. Penutup saya ini karena ini segmen terakhir, saya ingin menyampaikan pepatah Batak di sini karena saya berasal dari Batak, lahir dan besar dari darah Batak. Saya akan sampaikan ini. Cakep, oh belum. Unang misalahon mata nyari. Cakep, apa tuh? Jangan salahkan matahari, saya terjemahkan. Ngolos dona hansit. Kalau mata yang salah gitu ya? Atau halimataon atau marsait. Jadi ada artinya nih. Artinya jangan salahkan orang lain atau pihak lain. Padahal kelemahan atau kesalahan ada pada dirimu sendiri. Iya, gitu. mantap. Jadi ini makna dari pepatah Batak tadi. Kita harus
bercermin juga. Jangan kita bilang oh ini padahal diri kita juga munafik gitu. Nah itu yang saya sampaikan dalam testimoni terakhir ini. Silakan. Ya, jadi sekali lagi saya mengingatkan kita bisa nggak ya menaikkan angka indeks persepsi korupsi yang kita dapat 34 ini. Ada 9 lembaga yang menilai, ya mulai dari cara kita bersaing, cara kita memberi izin dan seterusnya. Cara menaikkannya adalah semua instansi yang ada di Indonesia ini, apalin aja, semua instansi yang ada di Indonesia apa? BPK tuh tadi ngitung-ngitungnya tuh, ya enggak? BTS malah BPK kena, kan gitu ya. Jadi semua kita harus sepakat apa yang disampaikan Presiden itu adalah sebenarnya perintah. Jadi sebenarnya Presiden batuk aja kita harus udah tahu, oh dia ini mau berhenti nih, korupsi berhentikan. Jadi jangan bermain-main lagi menjustify, kalau dia salah statement, ya memang dia bukan fakultas hukum tuh, profesor yang paham itu soal hukum. Jadi sekali lagi kalau soal statement itu ada message. Message yang disampaikan ke publik itu adalah clear sekali, mari kita naikkan indeks persepsi korupsi kita. Hal-hal yang kecil seperti ini yang kita harus benahin gitu. Saya katakan kecil, ini dalam pengertian cara berpikir. Kalau persoalannya besar sekali dong, besar. Itu ada 200 berapa perusahaan itu yang sebenarnya harus didalami lagi. Apakah kejaksaan sudah mendalami itu? Ya kan? Makanya kembali lagi hukum yang pasti, hukum yang adil, hukum yang bermanfaat. Anda pergi kemana aja kuliah fakultas hukum, ini pasti 3 hal ini gitu loh. Ini adil nggak sih? Ini bermanfaat nggak sih? Ini membuat kepastian nggak sih? Makin nggak pasti kan? Nah itu mungkin yang saya perlu ingatkan ya. Jadi sekali lagi kita apresiasi apa yang disampaikan Presiden. Tapi please Pak, malam ini kita sampaikan, biar yang pismil-pismil itu orang-orang di bawah aja deh yang bikin statement. Jadi kalau di luar negeri itu biasanya dipegang oleh sekretaris 3. Jadi kalau salah ngomong, dubesnya bisa benerin gitu loh. Kalau sekarang kan kalau Pak Presiden ngomong kan susah benerinnya. Malah yang di bawah takut mengkoreksi Pak Nasrullah ya. Nah itu udah biarin orang di bawah aja. Jadi Bapak diam aja, panggil, ini gimana nih? Kok SIM masih susah tuh ngurusin nih? Ya kan? Nah, jadi yang gitu-gitu itu cukup nggak usah di publik. Kira-kira gitu dari saya. Terima kasih. Baik. Jadi apa yang dikatakan oleh Pak Prabowo itu koruptor bisa dihukum 20 tahun, sebetulnya secara hukum sudah sudah tercover ya di dalam hukuman seumur hidup. Itu lebih dari 50 tahun tuh, ya kan? Tapi memang tidak disebutkan itu. Kemudian yang soal Presiden mau memaafkan koruptor, ya kan? Sebetulnya ada instrumen hukum yang disebut sebagai pengawasan internal dalam beberapa kasus. Tapi ini kasus-kasus kecil, small cases ya. Misalnya ada korupsi, misalnya pejabat di rumah sakit misalnya, ya kan? Ketahuan ada pemeriksaan BPKP, ada kerugian negara karena penyalahgunaan, kemudian dia setor uang itu. Ya kan, selesai urusannya. Nah ini kayak gini-gini. Tapi kalau untuk kasus besar, wah ini susah, terungkap baru. Saya sepakat kalau satu kali bertindak, babat habis. Jangan hanya 1, 2, 3 perusahaan. Kalau memang toh ada satu sinyalemen, 75 atau 100, segala macam, babat habis. Jadi ini baru namanya ada keadilan, sehingga kita bisa lihat cerminannya di mana. Ya kan? Dan kepastiannya Prof. Kepastiannya, jadi saya kira itu penting. Dan kemudian ini kerja untuk buktikan juga Kejaksaan Agung bagaimana ini kerjanya. Ya kan? Jadi jangan tebang pilih, babat habis. Dan itu yang ditunggu oleh Pak Prabowo. Makasih. Baik, Prof silakan. Ya, saya berharap Pak Prabowo bisa keluar dari kungkungan masa lalu, rezim-rezim sebelumnya atau rezim yang sebelumnya. Tidak boleh beliau terkekang dengan rezim sebelumnya. Demikian juga di dalam penyusunan kabinet. Oke lah, tahun pertama Anda tidak kerasa krusuk, hati-hati agar tidak terjadi goncangan di dalam kehidupan berbangsa. Tapi dalam tahun kedua Anda sudah harus benahi itu. Anda harus ingat loh, ya, kada sebagian yang ada sekarang di dalam kabinet 2014-2019 bukan pendukung Anda, justru mereka penghujat Anda. Bahkan sebagian 2019 mereka yang telah mencurangi Anda dalam pemilu 2019. Saya berani mengatakan itu karena saya tahu. Nah, kemudian Pak Prabowo, Anda bicara penegakan hukum boleh, bagus, tapi jangan melakukan intervensi di dalam penegakan hukum dalam kapasitas sebagai kepala pemerintahan. Namun dalam kapasitas sebagai kepala negara Anda harus membenahi penegakan hukum. Tapi jangan masuk dalam kasus per kasus yang mikro. Bicaralah secara umum, makro. Karena kepala negara salah satunya memimpin lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif, ya.
konstitusi dan lain-lain ya. Anda harus pimpin itu. Dan pilih orang-orang yang benar, jangan orang-orang yang seharusnya disapu lagi. Ini kayak Betul. Nah, angka 50 tahun yang disebutkan oleh Presiden Prabowo, jangan dipikirkan angka 50 tahunnya, tapi adalah semangat pemberantasan korupsi yang digelorakan oleh Presiden Prabowo Subianto. Kata saya Anissa Dasuki. Saya Bram Malatenaya. Kita jumpa minggu depan.